Halo, selamat datang di mata kuliah Etika Profesi pertemuan keempat. Pertemuan ini akan membahas etika bisnis dan etika komputer. Etika adalah sebuah ilmu atau konsep yang bersifat normatif berkaitan dengan perilaku manusia baik sebagai individu, pribadi, dan hamba Tuhan, dan atau anggota kelompok sosialnya yang digunakan untuk menilai apakah sebuah tindakan yang dilakukan itu salah atau benar dengan mengacu kepada norma yang berlaku. Apa itu bisnis? Bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Sumber Kamus Besar Indonesia. Usaha komersial dalam dunia perdagangan bidang usaha dagang bekerja di bidang. Sumber atikata.com. Suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Sumber Wikipedia.com. Segala kegiatan atau usaha yang dilakukan dalam menghasilkan nilai barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dan memperoleh keuntungan atau laba. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah etika yang berlaku di dunia bisnis. Etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Pengertian etika bisnis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Secara makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. 2. Secara meso, etika bisnis mempelajari masalah-masalah etis di bidang organisasi. 3. Secara mikro, etika bisnis difokuskan pada hubungan individu dengan ekonomi dan bisnis. Fungsi bisnis diantaranya adalah 1. Fungsi mikro, kontribusi pihak yang berperan langsung seperti pekerja atau karyawan, dewan komisaris, pemegang saham. 2. Fungsi makro, kontribusi pihak yang terlibat secara tidak langsung seperti masyarakat sekitar dan negara. Mengapa perlu etika bisnis? 1. Kebutuhan dari stakeholder. 2. Peningkatan laba perusahaan. 3. Mencegah kerugian bagi masyarakat dan stakeholder. 4. Mencegah kerusakan lingkungan. 5. Meningkatkan loyalitas konsumen. 6. Diwajibkan oleh pemerintah. 7. SDM adalah aset perusahaan. Masalah etika bisnis. Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu 1. Suap. 2. Paksaan. 3. Penipuan. 4. Pencurian. 5. Diskriminasi tidak jelas. 1. Suap adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh. Pembelian itu dapat dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang, atau barang, atau jasa maupun pembayaran kembali setelah transaksi terlaksana, termasuk juga pemberian janji-janji untuk memberikan sesuatu. 2. Paksaan adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa, atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Juga dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu. 3. Penipuan adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. 4. Pencurian adalah merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa properti fisik atau konseptual. 5. Diskriminasi tidak jelas adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang disukai dan tidak. Prinsip etika bisnis. Founder MC dan Ra. Wagley dalam publikasi yang berjudul Manajemen Journal pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa pada dasarnya terdapat 3 pendekatan dalam merumuskan prinsip etika bisnis, yaitu 1. Pendekatan utilitarian. Menurut pendekatan ini, setiap tindakan dalam dunia bisnis harus didasarkan pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Oleh karena itu, dalam bertindak, seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya
yang serendah-rendahnya. 2. Pendekatan hak individu. Menurut pendekatan ini, setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. 3. Pendekatan keadilan. Menurut pendekatan ini, para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis antara lain: 1. Pengendalian diri. 2. Pengembangan tanggung jawab sosial. 3. Mempertahankan jati diri. 4. Menciptakan persaingan yang sehat. 5. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. 6. Menghindari sifat 5 compatibility, kongkalaikeng, koneksi, kolusi dan komisi. 7. Mampu menyatakan yang benar itu benar. 8. Menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha. 9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. 10. Memelihara kesepakatan. 11. Menuangkan ke dalam hukum positif. Jenjang isu etika bisnis, diantaranya: 1. Isu-isu sistemik dalam etika bisnis berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan etika yang timbul mengenai lingkungan dan sistem yang menjadi tempat beroperasinya suatu bisnis atau perusahaan, ekonomi, politik, hukum, dan sistem-sistem sosial lainnya. 2. Isu-isu organisasi dalam etika bisnis berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan etika tentang perusahaan tertentu. 3. Isu individu dalam etika bisnis menyangkut pertanyaan-pertanyaan etika yang timbul dalam kaitannya dengan individu tertentu di dalam suatu perusahaan. Jenjang isu etika bisnis, diantaranya: 1. Isu-isu sistemik dalam etika bisnis berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan etika yang timbul mengenai lingkungan dan sistem yang menjadi tempat beroperasinya suatu bisnis atau perusahaan, ekonomi, politik, hukum, dan sistem-sistem sosial lainnya. 2. Isu-isu organisasi dalam etika bisnis berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan etika tentang perusahaan tertentu. 3. Isu individu dalam etika bisnis menyangkut pertanyaan-pertanyaan etika yang timbul dalam kaitannya dengan individu tertentu di dalam suatu perusahaan. Ekonomi kapitalis dan sosialis. Kapitalis, kebebasan ekonomi individu tanpa batas yang pada gilirannya kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan para pengusaha atau orang-orang kaya. Sosialis, kebebasan individu sangat dibatasi yang pada gilirannya kekuasaan dan kekayaan bertumpuk di tangan penguasa. Ekonomi kerakyatan, kebebasan berusaha dengan orientasi kemakmuran bersama, ada hubungan dan pengaturan yang harmonis. Sikap profesional dalam bisnis diantaranya: 1. Menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai pelajaran. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Begitu juga pengalaman dalam berbisnis. Mungkin sebagai pelaku bisnis, Anda pernah mengalami suatu masalah yang membuat Anda begitu panik. Saat sedang ada masalah pribadi, Anda sebaiknya tidak mencampur aduknya dengan kegiatan bisnis. 2. Punya kelebihan dalam diri jangan dipendam, tunjukkan. Saat melakukan meeting dengan Trumwork dan ternyata dalam pembahasannya ditemukan masalah baru dalam bisnis. Sebagai pimpinan, Anda harus bisa mengendalikan emosi terlebih dahulu. Setelah itu, cobalah untuk menunjukkan kelebihan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah dalam bisnis. Mulai selesaikan masalah yang ada dengan melakukan perbaikan secara bertahap. 3. Jangan cari-cari kesalahan. Saat mendapatkan masalah dalam bisnis, Anda juga tidak boleh sinaknya menjadikan pihak lain sebagai kambing hitam. Hal itu tidak menunjukkan sisi profesionalitas Anda sebagai pemimpin suatu bisnis. Hindari untuk menyalahkan lingkungan saat mendapat masalah yang cukup besar dalam bisnis. Yang diperlukan untuk menyelesaikan bisnis adalah tetap berpikir terbuka dan tetap rendah hati. 4. Lakukan pengembangan diri secara berkelanjutan. Jika Anda pebisnis profesional, Anda akan memiliki kecenderungan untuk selalu mengembangkan diri. Hal ini sudah dilakukan para mentor bisnis, motivator bisnis, dan pelaku bisnis lain yang bisnisnya sedang berkembang. Pebisnis yang profesional juga tidak akan menyerah begitu saja pada masalah. Pebisnis akan selalu berpikir bagaimana cara yang harus ditempuh supaya
bisa mengembangkan diri dalam perusahaan dan dalam lingkungan bisnis.